Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju. Sore ini kita kembali dialog kebangsaan Arus Baru Indonesia dari Rumah Arbi di Jalan Sawo 45 Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ini adalah Bapak Hajwarli Has. Beliau adalah Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat KPU Majelis Ulama Indonesia. KPU inilah yang cikal bakal menggagas satu pemikiran arus baru ekonomi Indonesia. Yang kemudian arus baru ini bertransformasi menjadi arus baru Indonesia, dan pada tahap-tahap berikutnya melaksanakan beberapa program yang menjadi gagasan dan pemikiran dari Kongres Umat Islam tersebut. Pak Hajwarli, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, berikutnya di samping kiri saya ini adalah salah satu cendekiawan Muhammadiyah. Ini Mas Devi Indriarto. Mas Devi, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nah di ujung kanan saya ini hadir salah satu orang yang terlibat langsung di pemilihan umum dalam beberapa tahun lalu dan sekarang menjadi ketua alumni Komisi Pemilihan Umum. Jadi anggotanya adalah para alumni Komisi Pemilihan Umum. Beliau adalah mantan ketua KPU Sumatera Selatan. Ini Bang Alfian Tony. Assalamualaikum Bang Alfian. Baik. Tema hari ini yang kita ingin bicarakan adalah gagasan besar arus baru Indonesia, khususnya arus baru ekonomi Indonesia yang akan nanti diulas dan disampaikan oleh Bang Hajwarli, yang kemudian juga kita akan melihat bagaimana kampanye ini bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, menjaga kedamaian dan juga melahirkan satu pemilu yang ceria, yang gembira. Nanti Bang Alfian yang akan memandang ini. Dan yang terakhir sebagaimana posisinya sebagai salah satu milenial yang hadir dalam sore ini, nanti Bang Devi akan kembali mengungkap atau mengulas potensi-potensi segmen muda, di mana ini adalah salah satu kekuatan pemilih untuk pemilu 2024 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan minta Bang Hajwarli untuk memaparkan KPU ini apa dan bagaimana sih ceritanya kemudian muncul gagasan ujuk-ujuk bikin Kongres Umat Islam walaupun tidak ujuk-ujuk gitu kan. Dan apa sih yang ingin dituju dari sana? Silakan Bang. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur dan teman-teman semua narasumber dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih pada sore ini saya diberi kesempatan untuk merespon program-program yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Gibran ya, jadi Capres 02 kita. Setelah saya mempelajari dan membaca ya secara umum visi misi yang sudah disampaikan dalam dokumen yang saya kira cukup luar biasa ya, lengkap dan komprehensif, dan saya coba untuk membandingkan dengan apa yang sudah dirumuskan oleh kita di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang sudah berlangsung beberapa event kegiatan nasional yang saya kira itu saya membandingkan banyak sekali ya irisan-irisan, kesamaan-kesamaan yang ditemukan di sana antara apa yang kita lahirkan, yang kita rumuskan sejak awal KPU, lalu kemudian diadopsi di arus baru di ARBI ya, arus baru Indonesia itu. Saya kira sampai sekarang tetap konsisten bahwa spirit yang ada di dalam gagasan-gagasan kita sejak dulu, sejak Kongres Ekonomi pertama kemudian melahirkan ARBI,
yang kemudian itu juga berhasil melahirkan tokoh dan kemudian program-program yang diadopsi jadi program-program nasional. Lalu kemudian begitu juga di Kongres Ekonomi Umat yang kedua yang melahirkan resolusi jihad. Barusan kita juga melakukan sidang tahunan ekonomi umat. Itu semua muatan-muatannya tetap konsisten bagaimana kita mensinergikan kekuatan nasional yang di dalam kekuatan nasional ini tentunya banyak sekali elemen-elemen umat ya yang ingin bersinergi bagaimana memberdayakan dan memperkuat ekonomi nasional ini dari dalam. Sehingga seluruh potensi-potensi yang ada secara nasional ini bisa dioptimalkan ya. Nah, sama seperti yang digagas oleh Pak Prabowo dalam visi misinya itu adalah bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi nasional ini untuk kepentingan anak bangsa. Nah, sehingga dengan demikian proses baik itu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keadilan dalam sektor-sektor ekonomi ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, di dalam konsep-konsep visi misi yang saya baca itu terlihat sekali dengan jelas tentang konsep ekonominya yang diturunkan dari konsep ekonomi Pancasila. Yang di situ satu catatan penting bagi saya, ada satu poin adalah bagaimana kemudian rumusan yang dijabarkan di situ ada ekonomi yang berprinsip religiusitas. Nah ini unik, meskipun tidak secara eksplisit disampaikan di situ dalam konteks religiulitas tertentu, tetapi saya bisa menangkap begitu bahwa ada irisannya kita misalnya di Majelis Ulama Indonesia bagaimana mengembangkan ekonomi berbasis syariah, bagaimana kemudian Indonesia bercita-cita menjadi penggerak halal dunia ya sebagai basis kekuatan ekonomi syariah di dunia. Nah, ini kan sebenarnya satu irisan yang bisa kita baca gitu ya, secara spirit religiusitas itu tadi ya, bahwa di sini ada ruang kita lihat. Ya, ada ruang untuk mengembangkan bagaimana ekonomi berbasis syariah yang sudah diterima di dalam masyarakat Indonesia ini, yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya kita kembangkan secara nasional. Nah ini kemudian mendapat tempat di dalam konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Pak Prabowo. Nah, begitu juga hal-hal lain yang menjadi concern kita di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, misalnya di dalam hal mengembangkan ketahanan pangan misalnya ya. Nah ini saya lihat sangat signifikan sekali ya hubungannya dan kesamaannya dengan apa yang disampaikan dalam visi misi Pak Prabowo, bahwa kita sekarang ini mau tidak mau dengan krisis global itu harus betul-betul memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kedaulatan ketahanan pangan kita dengan memperkuat seluruh sumber daya yang tersedia di dalam negeri ini untuk kemudian bisa menghasilkan kedaulatan pangan itu dengan kemampuan kita sendiri. Nah oleh karena itulah maka dalam visi misi itu saya lihat terkait dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif di situ. Nah ini merupakan satu program yang komprehensif yang semuanya ini sedang kita kerjakan sekarang. Nah kalau ini kemudian di backup ya secara kuat oleh kemauan, oleh kebijakan nanti Presiden, nah ini saya kira akan sangat signifikan ya pergerakannya dan sangat besar pengaruhnya tidak saja terhadap kekuatan nasional, tetapi kita akan menjadi kekuatan internasional dalam berbagai aspek ekonomi. Nah oleh karena itu kita di Majelis Ulama Indonesia juga sebagai payung untuk seluruh elemen umat Islam yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar yang akan bisa merespon ini, ya, merespon program-program ini dengan baik sehingga kita bisa bersinergi untuk mengembangkan ini dan mensukseskan program-program ini. Saya kira itu sementara Pak Guntur. Menarik sekali apa yang disampaikan Bang Yahya Juwardi ini, dan KPU rupanya sudah menggagas beberapa gagasan pemikiran. Tadi bicara ekonomi kerakyatan, bicara ekonomi syariah, bahkan sampai ke ketahanan pangan.
Itu. Dan ternyata itu semua ada di visi misi Prabowo Gibran, di mana Arus Baru Indonesia adalah bagian dari mensukseskan Prabowo Gibran. Nah, Bang Hajwarli, satu hal yang di Prabowo juga sedang menjadi penekanan beliau adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi ini impact-nya sangat besar, ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar, dampak sosial yang besar, dan juga memberikan manfaat keberlanjutan di mana aspek lingkungan juga menjadi perhatian khusus. Bagaimana pandangan dari KPU MUI ini, Bang? Ya, saya kira pergeseran dari hulu ke hilirisasi ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar di masa depan ini, karena bagaimanapun juga bahwa nilai tambah yang selama ini diambil oleh orang lain terkait dengan potensi ekonomi kita, ini semestinya kita harus sudah mulai konsen dan saya kira peduli tentang pentingnya konsep hilirisasi ini. Ya, karena kita punya sumber daya yang besar, ya, punya kemampuan yang tidak kalah juga hebatnya dengan negara-negara lain gitu. Nah, kenapa tidak? Saya kira ke depan ini konsep hilirisasi ini menjadi konsen kita bersama. Karena bagaimanapun juga nilai tambah yang lebih besar dalam aspek ekonomi ini tentu berada pada proses hilirisasi itu. Dan di sini membutuhkan sumber daya yang banyak dan memberikan pengaruh yang sangat besar dan sangat luas dampak ekonominya ke berbagai sektor. Ya. Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung sekali proses hilirisasi yang ada dalam konsep Pak Prabowo Gibran ini. Ya, KPU ini sangat mendukung juga pengembangan ekonomi syariah, industri halal, ya kan, dan juga jasa keuangan serta wirausahawan halal. Ini sangat wirausahawan syariah. Dan Pak Prabowo dan Gibran, kalau lihat visi misinya, mereka menggunakan pendekatan ekonomi Pancasila. Salah satu pendekatannya adalah ekonomi yang religius. Nah, bagaimana pandangan Bang Hajwarli sendiri? Di satu sisi pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin tahun ini, tahun 2024 ya, tahun mendatang mencanangkan sebagai pusat industri halal dunia. Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Nah, apakah harapan itu bisa kita gantungkan ke Pak Prabowo dengan gagasan yang lebih besarnya atau memang menjadikan ekonomi syariah salah satu core ekonomi dalam pengembangan ekonomi ke depan? Ya. Jadi salah satu butir resolusi jihad yang kita hasilkan dalam Kongres Ekonomi Umat kedua itu adalah menjadikan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Nah, ini apakah suatu kebetulan kita tidak tahu bahwa ini juga berbarengan dengan apa yang dicetuskan oleh pemerintah sekarang, bagaimana Indonesia ingin didorong sebagai pusat halal dunia. Itu tentu dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena Indonesia ini memang penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, potensinya sangat besar, SDM-nya juga luar biasa. Nah, kami melihat bahwa satu kekuatan leadership itu akan bisa mendorong berbagai kebijakan dan program-program besar gitu ya. Nah, satu hal yang menjadi catatan kami tentang Pak Prabowo misalnya, bahwa untuk mempertahankan dan memperjuangkan ide-ide besar, apalagi yang belum sepenuhnya misalnya diterima dunia internasional, itu memang butuh satu pemimpin leadership yang kuat. Nah, saya disinilah kami melihatnya bagaimana misalnya, bagaimana misalnya Pak Jokowi ini betul-betul berharap bahwa Pak Prabowo ini bisa meneruskan gagasan dan ide-ide besar ini diperjuangkan secara internasional. Nah, di sini saya kira kekuatan Pak Prabowo itu sangat mumpuni dan sangat bisa diharapkan untuk itu, saya kira. Luar biasa ini. Jadi kita punya harapan besar, Prabowo Gibran akan turut mengembangkan ekonomi syariah menjadi ekonomi syariah pusat industri halal terbesar di dunia. Ini luar biasa. Nah, di samping saya ini Bang Devi nih. Bang Devi juga seorang profesional muda. Bang Devi, bagaimana Anda memandang potensi ekonomi syariah dan bagaimana harapan Anda terhadap pengembangan ekonomi syariah termasuk pengembangan ekonomi terhadap milenial oleh Prabowo Gibran? Silakan Bang Devi. Ya, terima kasih Mas Guntur dan para narasumber yang lainnya.
Ini terkait ekonomi syariah. Mayoritas pemeluk agama di Indonesia itu adalah Muslim. Itu tidak terelakkan. Gitu. Dan termasuk non-Muslim pun dari sisi foodnya itu mereka percaya dengan makanan halal. Gitu. Halal itu bukan berarti yang bagi non-Muslim yang dipotong membaca basmalah, gitu kan. Tetapi yang prosesnya, misalnya daging, dipotong itu dengan higienis. Dari kualitas daging semuanya. Mereka percaya dengan halal ini. Dan ini di Indonesia tidak terelakkan. Gitu. Apapun yang kita jual, ya, mau itu minuman atau makanan, kalau itu ada label halal dari MUI, maka otomatis mereka percaya. Mereka yakin untuk mengkonsumsinya. Nah, ekonomi syariah ini sangat diperlukan sekali, khususnya bagi kalangan milenial. Nah, di samping sisi menjamin keberlangsungan peluang untuk membuka lapangan kerja yang tinggi, ya kan? Dari sisi ekonominya, dari sisi syariah Islamnya itu juga menjamin sekali. Nah, MUI sudah mulai memprakarsai ekonomi syariah ini, dan di mana-mana di daerah-daerah juga sudah mulai tampilin UMKM syariah, wisata syariah, gitu. Itu sudah mulai dijalankan. Dan bahkan sekarang juga banyak sudah hotel-hotel syariah dan itu sudah mulai laku. Nah, itu udah mulai laku, sangat laku untuk dikonsumsi atau diminati oleh para konsumen ini. Nah, terkait milenial sendiri, Mas Guntur. Tadi yang saya katakan tadi di awal bahwa DPT nasional ini KPU 2024 itu sebesar 204.807.22 juta jiwa. 52%-nya adalah pemilih pemula. Ini bukan main-main. 52%-nya adalah pemilih pemula, pemilih muda. Jumlahnya itu ada 106 juta jiwa. Ini besar sekali. Nah, inilah rebutan oleh para capres yang sekarang untuk menggayat pemilih pemula atau pemilih muda. Pemilih milenial ini ada Gen Z dan Gen Z, yang tadi saya katakan. Ya kan? Nah, mereka cenderung kemana? Mereka cenderung sebagai pengguna internet. Mereka menikmati media sosial, baik itu WhatsApp, Twitter, Facebook semuanya. Itu jumlahnya 167 juta. Itu bukan main-main, itu besar sekali. Nah, bagaimana para capres-capres ini mulai menggait pemilih milenial ini dari Gen Z, Gen Y gitu. Kalau saya masih masuk ke milenial. Kan itu dari tahun 80 sampai 97, dari 2000 sampai tahun 95. Nah, kalau Mas Guntur ini udah di atas milenial. Itu udah mulai jenis kolonial lah. Nah, tetapi tampilan milenial. Tampilan milenial inilah. Nah, di satu sisi di Prabowo Gibran ini menampilkan apa yang milenial inginkan. Dari mulai gimmicknya, dari mulai kartunnya, dan ini tidak ditampilkan oleh para capres lain. Milenial suka itu. Pesan-pesan yang dibawa oleh Prabowo Gibran ini adalah pesan-pesan yang menyentuh milenial, yang mudah dimengerti. Konsep yang mudah dimengerti oleh para milenial ini. Nah, inilah yang saat ini harus terjadi perubahan. Bagaimana pesan-pesan itu nyampe ke masyarakat, khususnya kaum milenial. Karena apa? Milenial ini dapat mempengaruhi. Dapat mempengaruhi semuanya. Kalau misalnya yang lainnya kaum kolonial atau yang sebagainya itu tidak dapat mematikan. Milenial ini dapat mematikan. Dalam arti kata mematikan, dia dapat mempengaruhi segalanya. Bisikannya semuanya. Anda bayangin Mas Guntur, ya kan? Kalau misalnya podcast kali milenial bikin isu semuanya, itu nyebarnya luar biasa. Cepat sekali itu yang dilakukan oleh milenial. Satu orang milenial. Sama aja misalnya hackers di Indonesia. Itu dilakukan bukan oleh kolonial, tapi oleh milenial. Satu orang bisa mengendalikan itu. Dari hanya komputernya saja dia bisa mengendalikan semuanya. Nah, inilah yang ngeri terhadap kaum milenial. Dan era sekarang ini mungkin yang ditonjolkan oleh seorang Gibran. Bahwa ini loh eranya milenial. Kalian jangan malas bahwa milenial ini bisa loh duduk sebagai cawapres. Dan inilah yang dilakukan. Saya dari awal sudah terus terang, saya dari awal itu periode pertama saya mendukung Pak Jokowi. Saya anak muda Muhammadiyah yang menyatakan mendukung Jokowi dengan mengasih kartu hijau.
Itu anak muda pertama. Kenapa? Saya lihat di era Jokowi itu ya kan membuka lapangan pekerjaan, membuka jabatan banyak untuk milenial. Itu di BUMN juga banyak kita milenial. Gitu, dari komisaris, direksi gitu. Itu mulai milenial masuk gitu. Walaupun kadang ini menyinggung kolonial gitu. Kolonial itu kan antrinya panjang, itu kan loh bukan sekarang saya gitu. Kok tahu-tahu anak baru nih yang masuk. Tapilah milenial ini penggebrak semuanya. Nah, kedua, ini yang tidak dinafikan sekali gitu. Kalau dari struktur organisasi yang kita tahu, ya kan, senioritas itu sangat tinggi, jenjang senioritas itu. Gitu. Jadi apa-apa harus senior. Jadi junior itu ngantri, gitu kan. Tapi tidak sekarang. Nah, ini bisa dirubah oleh era zaman yang terbaru ini. Nah, Pak Prabowo ini menampilkan satu sisi seperti ini. Gitu loh. Tadi saya mau katakan bahwa Prabowo ini usianya sudah 72 tahun. Gitu. Dia tidak butuh apa-apa lagi, materi tidak butuh, ya kan? Dia hanya ingin menampilkan, izinkan saya memimpin 1 periode. Gitu. Saya akan buktikan bahwa kalian kaum milenial ini punya kesempatan sesudah saya. Gitu. Jadi saya benahi dulu ini, saya lanjutkan yang baik, karena dia selalu ngomong, yang baik kita ikutin, yang tidak baik tidak kita ikutin. Selalu itu, yang saya amati selalu Pak Prabowo mengatakan itu. Yang baik kita ambil. Dia tidak ada urusan siapapun itu yang dulu misalnya memimpin, asal yang baik kita ikutin itu. Kita lanjutkan gitu. Jangan yang baik terus dibongkar gara-gara kepemimpinan yang baru, wah padahal itu baik, bongkar pasang, enggak. Tapi yang lalu, yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik tidak. Nah, Pak Prabowo akan memberikan kesempatan kepada kaum milenial ini. Gitu. Nanti kalau dia memimpin 1 periode ini, ya kan, milenial tampil, nah nanti sesudah dia sadar. Gitu, bahwa sekarang lah nanti di era selepas dia 5 tahun ke depan, nah generasi milenial inilah yang akan memimpin. Nah kolonial ini adalah sebagai penasehat, sebagai guru spiritualnya. Gitu. Jadi kalau di saat milenial ini menyimpang, tidak on the track, maka yang kolonial inilah yang akan menjaga, menjewer kuping milenial ini gitu loh. Lo harus sejalan, lo on the track. Itu yang saya katakan. Terima kasih Mas Guntur. Oke, ini menarik sekali apa yang disampaikan Mas Devi. Mas Devi juga mengungkap angka-angka ya tadi di mana milenial ini ada 52%. Nah artinya apa? Pemilu saat ini sangat ditentukan oleh milenial. Benar. Dari berbagai survei masih ada sekitar 28-30% yang belum menentukan pilihan. Dan mereka milenial umumnya. Ya. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menaklukkan mereka supaya bisa mendukung Prabowo Gibran? Ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Strategi pertama itu sudah dilakukan oleh tim Prabowo Gibran. Gitu. Dengan gimmicknya, dengan gemoynya, itu sudah masuk. Berdasarkan hasil survei, gitu kan, saya katakan survei oleh tim capres lain, dia mensurvei sekitar anak-anak SMA umur 17 tahun yang baru memilih gitu. Hasilnya apa? Mereka memilih Prabowo Subianto. Gitu. Alasannya apa? Karena Pak Prabowo gemoy, Pak Prabowo lucu gitu. Yang ditampilkan kartun-kartun gimmicknya. Nah, itulah poin gitu. Apapun itu, bagi para caleg, para capres, yang penting yang diambil adalah suara. Betul. Hati suara masyarakat gitu loh. Bukan misalnya kita paparan, visi, misi, itu udah basi. Gitu, kita tidak perlu mendengar itu, apapun capresnya, siapapun capresnya, pasti visi misinya itu selalu baik. Ingin memajukan Indonesia gitu, ingin melakukan perubahan lebih baik gitu. Orang udah lebih baik, dilakukan perubahan lebih baik gitu kan. Nah itulah yang satu. Nah yang kedua adalah kampanye cerdas dan kreatif. Bagaimana kampanye cerdas dan kreatif ini gitu kan. Prabowo Subianto juga sudah membuktikan ini. Gitu. Satu. Kampanye cerdasnya apa? Dia membuktikan faktanya. Walaupun ini ditentang oleh dan sudah diultimatum oleh Bawaslu. Itu misalnya pembagian makanan dan susu. Itu yang dibutuhkan. Sebenarnya periode lalu itu mau dilakukan Mas Guntur. Gitu, di pendidikan ini. Revolusi putih dulu ya. Ya, dulu mau dilakukan ini, bagaimana anak-anak sekolah, sebenarnya itu bukan di Jakarta aja, di pelosok-pelosok. Mereka bisa hadir ke sekolah, nyaman, perut kenyang. Karena apa yang dilakukan? Pada saat mereka belajar, perut mereka keroncongan. Gitu loh, ditanya sudah makan belum gitu. Kadang-kadang nggak teganya kenapa? Kita lihat di media sosial, di YouTube atau dimanapun itu banyak sekali ya kan ditampilkan. Mereka makan, makanannya cuma nasi putih sama garam. Nah itu kan bikin terenyuh, bikin kita nangis, guru nangis. Bagaimana mereka bisa memikir ya kan pelajaran, bagaimana mereka bisa mengalahkan murid-murid dari negara lain sementara perutnya tidak keisi, gizinya tidak terpenuhi. Mereka mikir harus makan, mereka mikir keluarga saya
makan tidak gitu kan. Ibunya datang ke sekolah juga mikir. Gitu. Nah inilah yang dilakukan gitu. Dengan misalnya pengembangan untuk mengasih makan anak-anak, gitu, susu semuanya, itu membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Yang saya lihat seperti ini. Gitu. Kalau misalnya makanan itu tidak mudah Mas Guntur. Makanan ini butuh catering yang banyak banget. Gitu di tiap daerah. Artinya mencetak wirausaha baru juga ya? Yes, UMKM dan milenial bisa di situ. Disupport di situ gitu loh. Membuka lapangan pekerjaan yang banyak sekali. Catering ini tiap hari, day to day semuanya gitu. Kadang ada orang yang menafikan itu dananya triliunan rupiah. Gitu. Kalau untuk rakyat nggak apa-apa kan? Ya, ini saya bukan membela Prabowo karena saya di sini gitu kan. Indonesia ini kayanya luar biasa. Gitu. Dan ini harus dijaga. Harus dijaga ya kan. Butuh seorang sosok pemimpin di Indonesia ini yang berani mengatakan A, B, B. Gitu. Perang ya perang. Gitu. Lawan ya lawan. Gitu. Tidak ada negosiasi. Gitu. Makanya suka diakui ya kan bahwa kepemerintahan Presiden Jokowi walaupun gaya Pak Jokowi seperti itu, gitu. Gaya solo santai, senyum, kerasnya bukan main dia. Gitu. Kerasnya dia ngalahin kerasnya Prabowo Subianto. Jadi kalau orang dilihat Prabowo Subianto memang seorang jenderal mantan Kopassus ya kan yang dulu tempur semuanya. Pak Jokowi jauh lebih keras daripada Pak Prabowo. Cuman tidak kelihatan. Gitu. Pak Prabowo masih bisa lunak gitu loh. Masih bisa diajak joget bareng ya kan. Masih bisa diajak nyebur ke kali gitu, mandi bareng. Beliau masih mau gitu. Padahal seorang jenderal diperintah masih mau. Nah, itulah. Yang kedua beradaptasi gitu. Beradaptasi dengan karakter dan bahasa milenial. Partai capres-capres lain terutama juga misalnya caleg ini harus menggait milenial. Tidak ada lagi misalnya bahasa saya kamu, itu terlalu kaku. Gitu. Pak Prabowo menampilkan itu di beberapa pidatonya. Gitu. Dia menggunakan bahasa lu gua. Nah, ini bahasa milenial Mas Guntur. Gitu. Itu bukan bahasa kasar. Bahasa lu gue ini yang disampaikan. Nah inilah yang membuat milenial agak terpana dengan seorang sosok Prabowo Subianto. Dan satu hal, milenial lupa ini terhadap Prabowo Subianto bahwa Prabowo ini seorang kakek gitu, 72 tahun gitu. Tapi dengan ternyata gemoy ya. Gemoy. Dengan cara penyampaiannya itu seorang 72 tahun bisa berubah. Tampilannya milenial, bahasanya milenial, gitu kan. Gayanya, stylenya juga milenial, dia bisa berubah gitu. Kalau karakter keras, gitu, karakter dia tegas, lah itulah jiwa tentara. Tidak ada seorang tentara yang lembek. Tidak ada seorang tentara yang alay, itu tidak ada, Mas Guntur. Nah, itulah tentara. Beda dengan kita. Kita masih bisa alay, masih bisa apa. Tapi seorang tentara ya seperti itu. Itulah pemimpin yang harus dikatakan dapat memajukan visi misi sekarang seorang milenial. Kedua, itu dirubah menjadi visi misi yang baru. Nah, ini yang terakhir, visi misi baru ini adalah perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya sudah zaman milenial Gen Z, Gen Y, dan zamannya untuk medsos, ya kita lakukan itu dari segi capres gitu. Tidak ada lagi misalnya, wah pengerahan massa banyak itu, itu udah, bagi saya udah kuno lah untuk pengerahan massa gitu. Buat apa pengerahan massa ditampilkan sebanyak-banyaknya kayak gitu, enggak. Masyarakat sudah jeli, pengguna internet itu sudah 167 juta. Nah, itu luar biasa banyaknya gitu. Tiap hari mereka mantau itu di medsos. Dan mereka lebih pintar. Gitu. Bahkan kadang anak saya aja saya kaget gitu loh. Dia di kamar, dia di rumah terus dia tahu itu. Siapa Jokowi, dia tahu nih presiden ini, dia nyari tahu sendiri gitu tanpa kita suruh. Lebih jago anak-anak dari kita. Gitu, dia rubah itu semua, ya kan? Dia rubah karakter-karakter, dia bikin desain semuanya. Anak-anak sekarang lebih canggih. Dan yang keempat terakhir adalah, saya berharap jika Allah mengizinkan, ya kan, Allah meridhoi seorang Prabowo dan Gibran memimpin negeri ini, ya kan? Dia benar-benar melaksanakan apa pesan-pesan dia, apa keinginan dia untuk Indonesia, terutama untuk kaum milenial, membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Ya, dan membuka, satu lagi, jangan lupa sediakan beasiswa yang banyak untuk para milenial. Menarik ini. Kenapa saya katakan beasiswa yang banyak, ya kan? Kita harus bisa menyekolahkan anak-anak Indonesia ini ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa, setelah sekolah di luar negeri, mereka juga harus diberikan peluang, diberikan kesempatan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Terkadang udah dikasih beasiswa, mereka tidak mau balik lagi ke sini. Kenapa?
karena susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi beasiswanya dapat, dia bekerja di luar negeri. Tahu-tahu lepas, negara membiayai dengan percuma. Tetapi yang saya lihat ini gagasan Prabowo Subianto, mereka ingin menarik semuanya. Jadi lo bisa kuliah di luar negeri, tapi lo harus balik lagi, lo ngebangun negeri ini. Gue kasih lo lapangan pekerjaan, lo berdayakan di Indonesia, lo majukan Indonesia. Nah ini yang harus diwujudkan nanti dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Mas Guntur. Sangat menarik ini apa yang disampaikan Bang Devi tadi. Tadi substansinya adalah milenial ada potensi yang besar dan ini menjadi target para capres ya, termasuk juga Prabowo Gibran untuk memenangkan suara di milenial. Nah di sisi lain politik saat ini agak menarik. Jadi politik debat politik saling menjelekan kayaknya sudah nggak begitu tertarik lagi. Masyarakat sudah jenuh dengan hal seperti itu. Nah kebetulan di kanan saya ini ada mantan ketua KPU Sumsel yang sekarang menjadi ketua alumni KPU. Ini anggotanya adalah para mantan pengurus KPU. Nah ini namanya Bang Alfian Tony. Bang Alfian ini bisa memaparkan bagaimana sih caranya pemilu saat ini kita melahirkan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga pemilu yang riang gembira ini, yang membahagiakan banyak orang. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di kantor pusat ARBI. Saya merasa bersyukur dan bangga, itu kaget juga, kantornya sangat ngentering gitu kan, di pusat ibu kota negara. Menteng, siapa tidak kenal Menteng gitu kan. Jadi luar biasa. Pak Guntur ini adalah sahabat saya pada waktu kuliah di Universitas Indonesia. Saya terima kasih dengan pembicara sebelumnya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan demokrasi Indonesia. Pada tahun 1998 sebenarnya kita sudah menumbangkan sebuah rezim. Reformasi ini adalah sebuah kesadaran kolektif akan pentingnya sebuah perubahan. Ini sesuai dengan visi ARBI ini. Jadi kita ingin menuju ke yang lebih baik. Bukan hanya kehendak tentara, Polri, TNI, masyarakat, mahasiswa, seluruh komponen bangsa supaya melakukan perubahan yang lebih baik. Cuman hari ini mungkin kita bersyukur juga. Baik secara ekonomi, demokrasi kita sudah cukup maju. Cuman ada beberapa hal ke depan kita melihat bahwa sosok calon presiden hari ini yang kita anggap bisa membawa arus baru Indonesia ke depan jauh lebih baik daripada hari ini. Yaitu ada di tangan Pak Prabowo. Indonesia hari ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita akan disorot oleh dunia internasional. Bahwa Indonesia salah satu pilar demokrasi dunia. Dan kebetulan Indonesia adalah sebagai mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Ini tantangan luar biasa ini Pak Guntur. Ke depan kita dituntut untuk betul-betul melihat kepada dunia bahwa Indonesia hari ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga akan memberikan sebuah harapan baru kepada dunia internasional. Dan itu Indonesia ke depan. sudah membuktikan melahirkan demokrasi yang luar biasa. Yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, pada tahun 2019 Indonesia ini sebenarnya sudah melakukan demokrasi yang sudah cukup berkualitas. Partisipasinya itu 81%. Nah, kita harapkan 2004 ke depan partisipasi kita ini meningkat. Dan kalau bahasa saya, demokrasi ini harus berkualitas. Apa ciri berdemokrasi berkualitas itu? Pertama, meningkatnya partisipasi publik. Kalau kemarin 81%, ke depan harapan kita 90%. Nah ini tantangan bagi ARBI ke depan supaya ada ruang-ruang, ada pintu-pintu yang belum digarap oleh para pemilih lain, itu akan digarap oleh ARBI sehingga persentase partisipasi publik akan meningkat. Yang kedua, terjaganya integritas penyelenggara pemilu. Itu siapa penyelenggara pemilu? Itu ada KPU, ada juga Bawaslu. Itu bagian daripada penyelenggara pemilu menurut undang-undang. Nah, ke depan, mohon maaf, kami dulu ketika menjadi penyelenggara disumpah juga untuk melaksanakan fungsi tugas kewenangan dengan baik sebagai penyelenggara pemilu. Gitu kan? Jadi harus on the track. Apalagi mohon maaf hari ini Pak Prabowo ini dilematis juga Pak Guntur. Satu sisi dia sebagai calon presiden yang dicintai oleh rakyat, satu sisi dia dianggap sebagai bagian daripada kekuasaan. Nah ini tantangan bagi kita. Kita akan tunjukkan kepada publik bahwa Pak Prabowo ingin demokrasi ini betul-betul berkualitas, nyaman dan menyenangkan.
Bagaimana caranya? Saya bilang tadi, kalau berkualitas pertama partisipasi, kurangnya tidaknya ada banyak gugatan-gugatan gitu kan, harapan kita ke depan. Kalau misalnya banyak yang konflik, ada yang rusuh, itu tidak berkualitas. Nah, kita ke depan, saya melihat figur Prabowo ini menyenangkan gitu kan, makanya agak gemoy segala macam itu kan. Di hati rakyat itu ada keinginan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kemudian saya ingat ya, saya jujur saja sudah pemilu 2019, kita juga termasuk pendukung Pak Prabowo, kita juga paham dan beberapa tokoh juga paham Indonesia ini sebagai negara yang sangat kaya luar biasa, bawah laut, atas laut, dan di atas udara. Nah, beliau ingin ke depan meminimalkan. Sebab kalau bahasa beliau, 1 tahun kita 10 miliar US dollar kebocoran negara kita, menurut beliau. Gitu kan? Nah, ke depan beliau kita anggap sebagai salah satu figur yang bisa membawa Indonesia itu jauh ke depan. Akan berkompetisi kepada negara-negara global. Kita harap itu ada di sosok Prabowo. Saya mohon maaf Pak Guntur, saya pernah cerita, ada yang karakter yang juga menurut saya agak beda dengan para calon-calon presiden lain. Saya melihat perjalanan Prabowo ini tidak pernah menjelek-jelekan orang. Betul kata Bang Moti tadi. Itu yang menarik. Walaupun dia ini sudah dihantam 2019, mohon maaf ya. Jenderal-jenderal bintang 4, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Wiranto dulu tidak secara politik tidak berlawanan justru. Hari ini mereka berkumpul. Bersama-sama melihat ini tidak ada lain sosok yang bisa membawa Indonesia lebih baik adalah Pak Prabowo. Dan apakah dia pernah menjelekkan orang? Tidak pernah. Nah, saya jujur saya simpati, saya melihat bahwa figur Prabowo hari ini sebagai satu calon presiden yang bisa membawa Indonesia jauh lebih baik daripada hari ini. Insya Allah pemilu kita ke depan berkualitas, menyenangkan dan nyaman. Itu tugas kita, melaksanakan interaksi kepada para pemilih pemula, apalagi tadi hampir 52%. Cukup besar. Gen Z dan Gen Y cukup besar sekali, supaya pemilu kita dapat berkualitas dan baik. Begini Bang, banyak sebagian yang memang masih tidak peduli pada pemilu. Dan ada kecenderungan ke golput. Bagaimana caranya supaya mereka tetap ikut pemilu, partisipasi pemilu harus diperbanyak. Jangan golput. Oke, baik. Sebenarnya ini tugas relawan sebenarnya. Makanya tadi Pak Moti tadi sebenarnya informasinya itu hampir banyak sekali relawan. Kita harapkan Arbi ini salah satu relawan harus beda dari relawan lain. Yang bisa menyentuh para kelompok milenial. Sebab kalau partisipasi itu 81% berarti sama dengan pemilu lalu. Nah, segmentasinya 10%, itu tugasnya kita itu. Baik dengan konten-konten yang memang membuat para kaum milenial itu tergugah gitu kan. Kemudian dia sampaikan juga tidak usah muluk-muluk juga visi dan misi menurut saya, tapi yang betul-betul menyentuh para pemilih pemula ini penting. Penting, kemudian kan ada segmentasi Pak Guntur ya, yang tadi disinggung tentang komitmen Pak Prabowo misalnya hilirisasi, kita juga sangat bersupport gitu kan. Nah itu penting disentuh. Sebab jangan sampai, sebab kebocoran di sektor pertambangan dan kehutanan itu salah satu kebocoran besar sekali setiap tahun sebenarnya. Nah ini kan harus diberitahu bahwa ke depan tidak lagi meminimalkan kebocoran itu untuk kepentingan para kaum milenial gitu kan. Itu Pak Guntur. Ya baik, ini sahabat, ini sangat terkait menarik. dengan golput tadi ini. Sepertinya Oke, Majelis satu Ulama lagi, Indonesia silakan. itu ya akan mendorong fatwa untuk mengharamkan golput itu. Wah, ini luar biasa ini. Perlu kita respon dengan baik ini kalau MUI. Majelis Ulama menyiapkan satu fatwa ya, bukan himbauan aja ya, fatwa ya, bahwa golput itu haram. Jadi para pemilih milenial dan pemilih lainnya gunakan hak pilih sebaik mungkin dalam pemilu ini, karena hak pilih Anda inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Baik, sesi ini saya kira ini sangat menarik dari 3 narasumber kita yang sangat luar biasa, dan kita berharap ini bisa menginspirasi kita semua. Mari kita sukseskan pemilu 2024, mari kita dukung Prabowo Gibran, dan mari kita jadikan pemilu hari ini adalah pemilu yang gembira, pemilu yang bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan, dan tidak terjadi bangsa yang terpecah belah. Mari jaga persatuan, kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih, salam Arus Baru Indonesia, selamat sore, dan salam Indonesia Maju.